Kapan sih gelombang ke-48 Kartu Prakerja akan dibuka? Halo Getter, selamat datang di channel GT TV. Kali ini kita akan membahas kapan sih gelombang ke-48 Kartu Prakerja akan dibuka. Nah, untuk menyimak informasi berikut ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel GT TV agar kamu tidak ketinggalan informasi berikut ini. Nah teman-teman sekalian, mungkin ini jadi pertanyaan buat teman-teman peserta prakerja. Kapan sih gelombang ke-48 Kartu Prakerja akan dibuka? Nah, perlu saya sampaikan di video berikut ini bahwasanya gelombang ke-47 akan diakhiri di tahun 2023. Jadi buat teman-teman sekalian yang bertanya, Kak, gelombang ke-48 apakah mungkin dilaksanakan di tahun ini? Stop, harapan kamu itu tidak akan terjadi di tahun ini. Tapi perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwasanya gelombang berikutnya akan dilaksanakan di tahun depan dan dipastikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di video berikut ini. Beliau mengatakan bahwasanya kartu prakerja akan diperpanjang sampai tahun 2023. Maka kesimpulan daripada itu untuk teman-teman sekalian yang ingin mengambil kartu prakerja khususnya di gelombang ke-48, maka kita akan bertemu di tahun depan. Nah, buat teman-teman sekalian, sambil menunggu agar teman-teman nantinya ya untuk di gelombang ke-48 agar bisa diterima, maka ada beberapa persyaratan yang perlu kamu penuhi. Dan kali ini saya akan mention ke teman-teman dan silahkan simak video berikut ini. Pertama, kamu tentunya harus warga negara Indonesia. Tentunya ya teman-teman ya, kalau teman-teman bukan warga negara Indonesia nggak bisa dong dapat kartu prakerja Indonesia. Nah, yang kedua, teman-teman tidak sedang menempuh pendidikan formal ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman sedang SMA seperti itu. Tapi kalau teman-teman sedang tidak bekerja, ini adalah peluang yang bagus buat kalian semua. Yang berikutnya, teman-teman sedang mencari pekerjaan ataupun saat ini teman-teman berstatus sebagai buruh ataupun pekerja lainnya. Teman-teman bisa menambah skill, kemampuan, ataupun teman-teman punya kompetensi apa yang ingin kalian tambahkan dari pengetahuan kalian mungkin saat mengambil kelas prakerja. Ya, perlu disiapkan sekarang ya teman-teman ya. Agar nantinya teman-teman ketika sudah lolos menjadi peserta prakerja, teman-teman bisa memilih 1, 2, sampai 3 kelas yang ingin kalian ambil. Berikutnya, teman-teman sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari COVID-19 ataupun bantuan pemerintah dari COVID-19 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan yang namanya bantuan bansos gitu ya teman-teman ya, ataupun bansos dari pemerintah, tentunya teman-teman akan sulit. Karena sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan bansos, teman-teman dapat yang namanya bantuan dari prakerja lagi, tentunya tidak akan mungkin. Nah, itu akan mempersulit teman-teman untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi peserta prakerja. Berikutnya, teman-teman jangan mendaftarkan diri kalian sebagai peserta prakerja kalau teman-teman berstatus ASN ataupun mungkin pegawai negeri ya teman-teman ya. Itu tidak boleh, atau bahkan mungkin teman-teman pejabat ataupun mungkin sebagai polisi ataupun tentara dan bahkan anggota DPR. Stop, ini kelas bukan buat kamu, tapi justru buat teman-teman yang membutuhkan, yang mungkin strata ekonominya jauh lebih rendah daripada itu, tentunya masyarakat umum teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya teman-teman harus memastikan bahwa di keluarga teman-teman sekalian hanya bisa mendapatkan maksimal 2 orang saja dalam satu kartu keluarga. Jadi selebihnya itu teman-teman tidak bisa mendapatkan kartu prakerja. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak, kenapa saya tidak lolos? Pastikan dulu nih keluarga kamu keduanya apakah sudah lolos atau justru belum. Kalau memang belum, mungkin kamu bisa mendaftarkan diri kamu sebagai peserta prakerja di tahun yang akan datang. Nah teman-teman, tapi ada informasi yang penting nih untuk teman-teman ketahui, bahwasanya tadi kabar bagus ya bahwa tahun 2023 teman-teman peserta prakerja tentunya akan bisa mendaftarkan sebagai peserta prakerja kembali. Tapi ada kabar yang sedikit mungkin tidak mengasihkan buat teman-teman sekalian, bahwasanya di tahun depan untuk penerimaan kelas ataupun mungkin teman-teman ingin membeli kelas, biasanya vouchernya itu hanya 1 juta rupiah ya teman-teman ya. Tetapi di tahun 2023 maksud saya, teman-teman akan bisa mendapatkan voucher senilai 3,5 juta rupiah. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah, dan teman-teman akan bisa mendapatkan insentifnya sebesar Rp600.000 dan sisanya teman-teman akan bisa mendapatkan insentif lainnya ketika teman-teman berhasil mengisi survei. Jadi kalau teman-teman bertanya di tahun sebelumnya, di tahun 2022 teman-teman akan bisa mendapatkan total yaitu adalah
3,4 sampai 3,5 juta yang bisa kalian dapatkan sebagai peserta prakerja. Tetapi di tahun depan teman-teman akan bisa lebih besar lagi, yaitu adalah 4,2 juta jumlah insentif sampai voucher yang bisa kalian dapatkan sebagai peserta prakerja. Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Dikarenakan pemerintah melihat pemokusan daripada pemerintah untuk peserta prakerja itu adalah skill teman-teman sekalian. Percuma ya teman-teman mendapatkan insentif tapi knowledge-nya tidak berubah sama sekali. Jadi teman-teman yang mungkin merasa ini tidak fair, hanya baik untuk LPK ataupun sejenisnya pendapat teman-teman sekalian. Tidak ya, tentunya observasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah tentunya memilih jalan terbaik agar teman-teman bisa lebih memahami dan mendapatkan knowledge sebanyak-banyaknya, tidak insentif sebanyak-banyaknya. Karena saya selaku instruktur juga percaya teman-teman ya, kalau teman-teman punya pengetahuan, punya wawasan yang banyak, itu jauh lebih berharga daripada insentif yang hanya sekedar ya mungkin hanya bisa membantu teman-teman sebagai modal kecil untuk membantu pengembangan bisnis kalian. Dan satu lagi teman-teman, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwasannya di tahun 2023 akan ada yang namanya perubahan yang sangat signifikan saat teman-teman belajar, yaitu ada beberapa pilihan. Pertama, teman-teman bisa memilih untuk online, untuk offline dan juga hybrid. Jadi peraturan tersebut dilakukan agar apa? Agar tentunya peserta prakerja itu lebih engage lagi ataupun lebih dekat lagi dengan instrukturnya dan pengetahuannya lebih dapat lagi dan bisa dipraktekkan secara langsung oleh peserta prakerja tentunya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi lengkap dari video yang saya sampaikan, dan saya Tulang Tio mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel GT TV. Aku Tulang Tio mengucapkan terima kasih. See you in the next video.